Islamiyah tahiyatan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga yang hadir pada pagi hari ini Allah berikan kesehatan, baik jasmani ataupun rohaninya. Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki yang halal berkah dan melimpah ruah, dan semoga kebersamaan kita tidak hanya sebatas di dunia melainkan hingga ke syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali pagi hari ini di tengah hari libur yang cukup panjang ya. Biasanya satu hari Ahad, tapi ini Sabtu dan Ahad. Rekan-rekan pagi-pagi masih berkesempatan ke masjid, yang pastinya melangkahkan kaki ke masjid itu bukan hal yang mudah. Banyak orang-orang sukses, orang-orang kaya, pagi di Indonesia, siang di Singapura, sore di Eropa, malamnya di Amerika, begitu. Antar negara itu seperti antar kabupaten begitu. Tapi belum tentu kakinya bisa melangkahkan berangkat ke masjid. Banyak anak-anak muda yang mungkin, mohon maaf, mungkin kemarin malam sampai jam 12 lebih, jadi malam tahun baru itu melek, bahkan mereka tidak tidur begitu. Banyak anak-anak muda yang sehat-sehat bisa melangkah ke gunung-gunung yang tinggi. Gunung Semeru didaki, Merapi didaki, Puncak Jayawijaya pun didaki begitu, bahkan Gunung Gamping didaki sama dia, masya Allah. Tapi belum tentu kakinya bisa melangkahkan berangkat ke masjid. Kenapa? Karena untuk berangkat ke masjid bukan sekedar kaki yang melangkah, tapi di situ harus dengan dorongan dan dukungan dari iman. Karena imanlah, karena ketakwaanlah kaki ini berangkat melangkahkan untuk pergi ke masjid. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal tahun Masehi ini kita akan membahas mengenai menjadi anak muda yang sebenarnya. Nah, ini tema yang sangat menarik sebagai spirit dan semangat kita untuk mengawali tahun ini, dan sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib ya, yang artinya barang siapa yang hari ini sama seperti kemarin, itu kita termasuk menjadi pribadi yang rugi. Kalau kita tarik lebih besar, kalau tahun ini sama seperti tahun 2021 kita rugi. Maka tema pada pagi hari ini bagus sekali untuk mengawali tahun ini, dan kita berikhtiar dan berusaha agar tahun ini menjadi tahun yang terbaik dalam hidup kita, menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun kemarin, sehingga kita menjadi pribadi yang beruntung, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, karena memang mohon maaf, kadang-kadang kemarin di akhir tahun saya ngisi kajian temanya muhasabah air sanah. Kenapa begitu? Karena pergantian tahun tuh harusnya bermuhasabah, mengintrospeksi diri gitu loh. Jangan-jangan di tahun sebelumnya itu kita banyak kesalahan, banyak kekurangan. Tapi justru malam tahun baru menjadi ajang kemaksiatan. Banyak orang yang belum pernah minum khamar, minum di situ. Banyak orang yang mohon maaf tidak pernah berzina di situ dan lain sebagainya. Naudzubillah min, terutama anak-anak muda itu. Dan saya senang sekali banyak anak muda pada pagi hari ini yang datang ke masjid untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan keberkahan dan menjadi pemberat tabungan kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Menjadi anak muda yang sebenarnya. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Sedikit saja mungkin ada yang pernah kenal atau ada yang baru pertama kali ketemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Mahfud Khairul Amin. Saya asalnya dari Bontang, Kalimantan Timur. Dan hari ini saya domisilinya di Unires, asrama mahasiswa UMY. Kemudian saya dulu mondok di Gontor 6 tahun, kemudian S1 di UMY dan S2 di UGM. Keseharian saya sebagai trainer dan motivator, sebagai kepala program di Unires UMY. Saya juga founder MSM Inspiration, sekarang sebagai dosen tamu di Akamigas Cepu,
dan juga sebagai associate trainer di Muda Inspiratif. Nah, ini yang penting ini. Nah, ada Instagram dan YouTube. Nah, ya, silahkan di follow, like, share, and subscribe. Nah, ya, kalau perlu bunyikan loncengnya begitu ya. Nah, ini sedikit untuk perkenalan kita agar kita lebih akrab dan lebih maksimal dalam menyimak kajian pada pagi hari ini. Ya, kita mulai. Kita akan membahas anak muda. Ya, kalau istilahnya pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Ya, syabul yaum rizalul mustaqbal. Jadi pemuda hari ini itu bisa dilihat dari masa depan bangsa, itu bisa dilihat dari masa depan pemudanya. Jadi kita bisa melihat kualitas bangsa kita dengan melihat fenomena yang terjadi di pemuda hari ini. Apalagi pemuda hari ini itu masuk generasi Z ya, dan lain sebagainya, itu merupakan tantangan tersendiri. Maka nggak heran kalau Insinyur Soekarno mengatakan, berikan aku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Jadi memang begitu, pemuda itu punya semangat, punya energi dan lain sebagainya. Jadi kalau diibaratkan pemuda itu bagaikan air. Tahu air teman-teman sekalian? Air itu mengalir. Air itu sumber kehidupan. Kalau tidak ada air, tidak ada kehidupan. Makanya di padang pasir itu tandus. Nanti kalau ada oase di tengah padang pasir, maka di sekitarnya akan tumbuh pepohonan, akan ada hewan-hewan dan lain sebagainya. Ketika sudah ditemukan sumber air, ada air di situ, maka ada kehidupan. Begitu halnya dengan pemuda. Kalau ada pemuda, akan ada peradaban. Makanya kita bersyukur Indonesia ini jumlah pemudanya banyak. Bahkan kita mendapatkan bonus demografis di tahun 2020 sampai 2030 sekian. Kenapa? Ini nggak semua negara seperti ini. Di Jepang mereka sudah krisis pemuda. Ya, di Barat sudah ada fenomena child free. Bagi yang menikah nggak mau punya anak, padahal jumlah orang yang mau menikah itu sedikit di sana itu. Jadi kalau mohon maaf lihat udah bawa anak 3 atau berapa, itu statusnya masih tunangan, padahal anaknya sudah banyak begitu. Dan sekarang tren di sana child free, tren nggak punya anak itu sudah luar biasa. Bahkan tren ini sudah ada di tahun 1980-an. Dulu 1 dari 10 orang nggak mau punya anak dulu. Berkembangnya waktu 1 dari 5. Sekarang sudah 4 dari 5. Ya, naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Pemuda di daerah lain, ya di negara lain itu minim, apalagi Jepang. Ya. Maka pemerintah di luar negeri, di Jepang, di Barat sana memberikan banyak dukungan bagi mereka yang mau punya anak begitu. Nah, kembali lagi. Jadi kalau ada air, ada kehidupan, ada pemuda, ada peradaban. Jadi kalau di tempat itu tidak ada pemuda, maka peradabannya sangat bisa tergoyahkan begitu. Maka kita senang sekali melihat kondisi bangsa kita yang jumlah pemudanya banyak. Pertanyaannya, masa depan bangsa itu bisa dilihat dari kualitas pemudanya. Jadi artinya apa? Kalau kita sebagai person, sebagai pribadi, sebagai individu itu berusaha meningkatkan kualitas kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita, itu sama dengan memperbaiki peradaban kita, sama dengan memperbaiki bangsa kita. Sesederhana itu teman-teman sekalian, gak muluk-muluk. Ya, Ustadz apa? Biasanya saya ngasih motivasi di kalangan mahasiswa, di kalangan anak-anak SMA begitu. Apa yang bisa kita lakukan Ustadz agar kita bisa mengedepankan bangsa? Luar biasa pertanyaannya. Tapi nggak muluk-muluk. Perbaiki dirimu, perbaiki kualitasmu, perbaiki tontonanmu, perbaiki bacaanmu, perbaiki pikiranmu. Beres. Sesederhana itu. Maka salah satunya adalah memperbaiki ibadah kita, memperbaiki sholat kita. Karena apa? Mohon maaf ini terlalu semangat. Karena apa? Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Itu dulu. Ketika kita sudah memperbaiki kualitas sholat kita, beres semua. Itu janji Allah. Mohon maaf, ini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu sekalian, mohon maaf. Kalau kita punya anak kita SD, SMP, SMA, satu rumah sama kita, kita masih bisa menjamin mereka. Nggak sholat kita suruh sholat, pulang malam kita marahi, besok jangan pulang malam dan lain sebagainya. Kan begitu.
Tapi kalau seandainya ini anak sudah kuliah, sudah besar, nggak satu rumah dengan kita, siapa yang mau menjamin dia masih menjaga akhlaknya? Siapa yang menjamin dia tidak minum mabuk-mabukan? Siapa yang menjamin dia tidak mungkin pacaran, berkholwat dan lain sebagainya, bahkan berzina? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Maka cara terbaik untuk membentengi diri kita, membentengi keluarga kita adalah menjaga sholatnya. Kenapa? Karena kalau dia menjaga sholatnya, maka Allah yang akan menjaga dirinya. Wa innas sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Oke, jadi pemuda itu diibaratkan bagaikan air. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Tidak ada pemuda, tidak ada peradaban. Maka Syekh Mustafa Al-Ghulaini, beliau mengatakan begini, inna fiyadi syubban amrul ummah wa fi akdamiha hayataha. Apa artinya inna fiyadi syubban? Sesungguhnya di pundak pemudalah apa? Amrul ummah, segala sesuatu yang berkaitan dengan umat. Amanah umat, amanah bangsa dan negara itu di pundak pemuda. Jadi kalau mohon maaf sekarang kan istilahnya presiden itu umur 50 plus begitu kan, terlalu tua mungkin itu. Kenapa? Sesungguhnya pemuda terdahulu. Nah, ini kita mungkin akan lebih fokus ke sana. Ya, karena memang dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, khairul qarnin qarni summa yalunahu tsumma yalunahu. Sebaik-baik generasi itu generasiku. Ya, apa itu generasi Rasulullah? Sahabat. Tsumma yalunahu, kemudian sesudahnya apa itu? Tabi'in. Siapakah tabi'in? Orang yang masa hidupnya berjumpa. Kalau sahabat itu kan semasa hidupnya ketemu dengan Rasulullah. Kalau tabi'in semasa hidupnya berjumpa dengan sahabat, tapi nggak ketemu Rasulullah. Generasi selanjutnya sahabat, tabi'in. Generasi selanjutnya yaitu tabi'ut tabi'in, yaitu orang yang berjumpa dengan tabi'in, nggak berjumpa dengan sahabat, nggak berjumpa dengan Rasulullah. Kalau kita apa Ustaz? Tabi'ut tabi'in begitu. Makanya kualitasnya ya begini. Nah, jadi kita harus mempelajari umat terdahulu agar kita bisa memfotokopi. Maka di Islam itu ada konsep sunnah. Apa itu sunnah? Segala sesuatu yang dilakukan Rasulullah SAW. Kalau kita niatkan untuk ibadah jadi pahala. Ada sholat sunnah, ada puasa sunnah. Ya, bahkan masuk masjid kaki yang mana dulu kan bagian dari sunnah. Ya, dan lain sebagainya. Kenapa kok ada konsep sunnah? Salah satu hikmah dan ibrahnya adalah agar bisa kita fotokopi, agar kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kualitas sebagaimana orang-orang terdahulu. Jadi kalau kita melihat Muhammad Al-Fatih, wah keren. Abu Bakar As-Siddiq, wah keren. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, wah keren. Begitu. Jangan stop di poin ke apa? Ke kekaguman saja. Tapi kita harus move ke poin selanjutnya, yaitu kita cari tahu amalan mereka, kita fotokopi. Insya Allah kita bisa sesukses, sesolehah para sahabat dan generasi-generasi terdahulu. Begitu. Nah, kenapa sesungguhnya? Karena sebenarnya amrul ummah itu via di syubban, di punggung pemuda, di pundak pemuda. Jadi kelasnya pemuda itu bukan ngurus jadi ketua kelas, bukan hanya ketua organisasi. Kalau perlu gubernur nggak apa-apa, wali kota umur 20 bagus ya. Ini kadang-kadang mohon maaf kita ini salah persepsi akan arti dari dewasa. Contoh begini, mohon maaf jamaah sekalian, kalau saya mengatakan dewasa, kira-kira yang ada di pikiran jamaah umur berapa kira-kira? Berapa? 25, yang lain 15, berapa? 18. Oke, 25, 18, yang lain 70. Masya Allah ya, belum dewasa dong saya kalau begitu ya. Saya ini kan baru 15 beberapa belas tahun yang lalu begitu maksudnya ya. Ini saya lihat masih muda sekali ya. Ini bawa yang di depan ini wajah-wajah 15 tahun ini ya. Ya 40 tahun yang lalu maksudnya begitu ya. Ini yang akhwat-akhwat ini wajah-wajah sweet-sweet begitu ya. Swida Masya Allah ya. Bercanda ya. Gini, dewasa dalam Islam adalah balik. Apa? Balik. Loh, kok begitu Ustaz? Loh, orang yang sudah balik itu SOP Islam berlaku loh. Melakukan kebaikan pahala, keburukan dosa, ya enggak?
Dan nggak ada alasan lagi, nggak ada. Kamu dewasa, kamu balik, kamu nggak sholat, dosa nggak? Dosa, apapun alasan. Kamu ini dosa nggak? Dosa, clear. Jadi kadang-kadang mohon maaf, walaupun dalam hukum pidana kita ada beberapa batasan umur ya, kembali lagi, tapi hukum Islam tetap berjalan loh. Ya mohon maaf, mungkin kalau anak yang masih SMP, SMA, itu kalau melakukan pelanggaran hukumnya tidak seberat mungkin yang sudah tua, mungkin ya 20 up di Indonesia ini. Tapi kan hukum dalam Islam tetap bekerja. Ya, itu ketika dia balik. Kenapa? Karena ketika balik otak bisa memikirkan mana yang baik dan yang buruk. Clear? Jadi artinya apa? Kita tidak boleh menganggap orang yang sudah balik itu anak kecil lagi. Maka nanti kalau kita bahas konseling atau kita bahas parenting, pendidikan ke anak-anak yang sudah balik itu bukan satu arah tapi dua arah. Kadang-kadang orang tua menganggap anak yang sudah SMP, SMA itu masih anak kecil, masih diperintah aja, padahal kita sudah perlu mendengarkan ide dari mereka. Kita perlu mendengarkan masukan dari mereka. Kenapa? Mereka itu sudah dewasa. Maka inna fiyadi syubran amrul ummah itu penting, benar itu. Maka Muhammad Al-Fatih 21 tahun menaklukkan Konstantinopel itu nggak heran, karena memang 21 tahun dulu itu kualitasnya sudah luar biasa. Karena memang pendidikannya begitu. Beda dengan kita hari ini, yang mohon maaf kadang-kadang anak SMA yang sudah jenggotan, sudah kumisan aja masih dianggap bocah. Saya di asrama itu ngurus mahasiswa baru, saya katakan kalian tuh sudah dewasa. Loh, kalau patokan dewasa dalam Islam itu adalah balik, berarti sudah berapa tahun jadi orang dewasa? Anak zaman sekarang kan kelas 6 SD sudah pada balik kan begitu. Telat-telatnya SMP. Saya nggak pernah dengar SMA baru balik, itu belum pernah dengar saya. Ya, itu ketinggalan kan begitu. Artinya apa? Kalau anggaplah SD kelas 6, satu SMP sudah balik. Kalau dia mahasiswa baru, udah 6 tahun jadi orang dewasa. Tapi karena mungkin kita beranggapan itu masih kecil, sehingga yang kita lakukan itu ya hanya sebatas permainan orang-orang anak kecil. Udah jenggotan, udah besar mahasiswa, masih main Mobile Legend, masih main HP, aduh kemana aja. Ya. Nanti akan kita bahas bagaimana secara historis, secara sejarah bangsa kita ini bangkit karena pemuda. Dan mari kita lihat kualitas pemuda dulu, ya, yang bisa jadi kita ambil semangatnya di situ dan kita menjadi pemuda yang luar biasa di masa ini. Oke, ini ya. Inna fiyadi syubran amrul ummah wa fi akdamiha hayataha, dan kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Nah, ini jadi para pemuda ini penting sekali untuk kita bahas bersama-sama. Ya. Ini bonus demografis, sekali lagi ini adalah bonus yang sangat luar biasa. Ya, sampai 2030. Jadi di tahun ini, tahun kemarinnya lagi ya, sampai 2030 itu jumlah umur produktif masyarakat Indonesia tinggi. Kita tuh SDA, sumber daya alam itu sudah luar biasa. Nggak ada yang bisa ngalahin Indonesia. Ya, sumber daya manusia yang harus kita tingkatkan. Ya, jadi kajian-kajian seperti ini penting teman-teman sekalian. Ya, biar apa? Meningkatkan kualitas diri kita. Nah, jadi apa yang pertama yang harus kita miliki? Satu, mimpi, visi misi yang jelas. Pemuda tuh harus punya visi misi yang jelas. Kenapa kok banyak pemuda? Ini kan mohon maaf ya, malah di tengah-tengah pandemi itu fenomena kafe itu makin banyak. Saya tinggal di daerah sekitar UMY itu, kafe ketika pandemi yang buka tuh banyak sekali dan bagus-bagus, besar-besar dan rame semua. Saya nggak tahu yang nongkrong-nongkrong di kafe itu ngobrolin apa, saya nggak tahu. Mudah-mudahan ngobrolin bangsa, gimana ke depannya bangsa kita, mudah-mudahan lah ya. Tapi kok agak susah begitu. Apalagi orang-orang pemuda-pemuda yang khusyuk, HP-nya dimiringin gini nih, ya, terus diajak ngobrol agak susah itu, nggak tahu apakah browsing solusi ekonomi bangsa atau kayaknya nggak juga itu ya kayaknya. Ya, yang ketawa itu mungkin salah satu aktivisnya begitu ya. Jadi kenapa kok bisa? Ya, kenapa YouTube yang nggak jelas itu banyak viewersnya? Kenapa kok games itu banyak yang download dan lain sebagainya? Kafe-kafe tempat nongkrong-nongkrong itu rame. Karena mungkin nggak punya mimpi yang jelas gitu loh. Biasanya anak muda itu saya tanya mau apa? Oh, saya masih muda ya. Biasanya sesama saya tanya mau apa? Hidup tuh santai kayak di pantai, masya Allah.
santai kayak di pantai begitu. Ada yang bilang begini, Ustadz, hidup itu mengalir bagaikan air. Saya katakan ikan yang mati, hanya ikan mati yang ikut arus. Semua ikan hidup pasti melawan arus, ya enggak? Semua ikan hidup pasti menerjang arus. Hanya ikan mati yang mengikuti arus. Dan menariknya teman-teman sekalian, air itu mengalir dari tempat tertinggi ke tempat paling rendah. Kalau kita belajar waktu SD itu kan dari gunung ke laut, ya enggak? Dan tempat terendah itu bisa selokan, ya. Mohon maaf, bisa sapi tank. Itu tempat rendah itu. Padahal kita dalam hidup dituntut untuk menggapai prestasi tertinggi. Wah. Jadi hidup jangan mengalir bagaikan air. Jadi apa? Ya, anak muda harus punya mimpi. Bangsa kita ini lahir dari pemuda. Nanti akan saya jelaskan lebih detail bagaimana Sumpah Pemuda itu merupakan cikal bakal tombak kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita harus punya mimpi yang jelas. Dan saya sering menjelaskan, mimpi jangan in the box, tapi out of the box gitu loh. Ustadz, saya mimpi jadi guru. Jangan mimpi jadi guru, mimpi bikin sekolah. Ya enggak? Kamu gurunya, kamu kepala sekolahnya, kamu yang punya sekolah itu. Dokter, Ustadz, mimpi bikin rumah sakit. Kita lihat kayak Jemaah Dahlan itu. Ya, Muhammadiyah hari ini punya universitas lebih banyak daripada universitas negeri. Bayangin coba. Universitasnya Muhammadiyah itu lebih banyak daripada universitas negeri. Itu gimana coba mimpinya? Bahkan Prof. Din Samsudin menjelaskan pemerintah dalam konteks BPJS itu punya utang triliunan kepada rumah sakit Muhammadiyah. Bayangin coba. Jadi luar biasa kontribusinya. Lah kalau mimpinya cuma in the box, kurang itu. Ya. Jadi jangan jadi dokter, bikin rumah sakit kalau perlu. Ya jadi dokter juga bagus. Jadi dosen, Ustadz, bikin universitas, kan begitu. Jadi presiden, Ustadz, bikin negara. Kalau itu jangan, ya. Kalau yang itu jangan. Ya. Paham ya? Jelas ya? Begitu. Harus anak-anak muda di masjid ini mimpinya harus besar. Jadi nanti yang jadi presiden, yang jadi menteri, gubernur, pejabat itu anak-anak yang tumbuh dari masjid. Kalau yang di masjid mimpinya cuma sederhana, nanti yang menguasai dunia ini ya bukan yang orang anak masjid gitu loh. Jadi anak-anak masjid itu mimpinya harus besar. Begitu. Kita lihat Erdogan. Erdogan tuh bisa bawa Turki maju karena dia tuh anak masjid. Gerakannya kan gerakan subuh Erdogan itu. Erdogan itu membangkitkan ekonomi, meningkatkan kualitas Turki itu dengan gerakan sholat. Loh kok bisa begitu? Kenapa ujung-ujungnya sholat? Mungkin kalau orang lain mikirnya kan seminar nasional, motivasi, training. Ini enggak, sholat subuh. Kenapa? Karena lahirnya dari masjid. Dan memang di Quran sudah jelas, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang kalau sholatnya sudah baik, sama Allah aja taat, apalagi sama yang lain. Tapi dia kalau sholatnya bolong-bolong begitu ya, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya, loh kok tahu ini, Masya Allah. Nah itu susah kalau seperti itu. Jelas ya? Saya kasih tahu rahasia orang Jepang. Kenapa orang-orang Jepang itu pada pinter? Karena mereka suka makan ikan. Ikannya ikan laut ya, bukan nila, lele, bukan itu ya. Ikan laut ya. Nah suatu ketika nelayan Jepang itu ke laut, nangkap ikan, dapat, dibawa ke pasar, dimasak, enak nggak? Enak, tapi kurang enak. Kenapa? Ikannya sudah mati, ya nggak, kurang seger. Akhirnya nelayan Jepang itu ngambil wadah yang besar diisi air, ke laut, dapat ikan, taruh wadah, bawa ke pasar, masih hidup, dimakan, enak nggak? Lebih enak, tapi masih kurang enak. Kenapa? Ikannya diem aja. Pernah ya mancing, dapat ikan, taruh wadah, kan diem aja. Maka apa yang dilakukan nelayan Jepang? Nangkep hiu kecil, taruh di wadah. Tiap ada ikan masuk, ikannya lari, dikejar hiu. Masuk lagi, lari lagi, dikejar hiu. Begitu. Sampai capek. Makanya ada sebuah joke, ada sebuah canda itu, kenapa air laut itu asin? Karena ikan-ikan kecil itu keringetan dikejar ikan besar. Lucu nggak sih? Kok agak belum pada sarapan atau gimana sih? Kok tegang sekali. Nah, akhirnya apa? Ikannya gerak, aktif, dimasak, mantap. Begitu. Enak, karena ikannya hidup, aktif. Rekan-rekan sekalian, itu visi misi target mimpi kita tuh bagaikan hiu, teman-teman. Saya masih
bukan masih ingat, sampai detik ini namanya hari Minggu, hari liburan pagi, itu sepi Jogja itu. Apalagi anak-anak muda itu kira-kira sudah bangun belum? Belum. Yang sholat subuh pun kadang-kadang kalau istilah kami di pondok tuh edding. Edding tuh additional time for sleeping. Wah, habis sholat subuh tidur. Nah, itu edding namanya, additional time for sleeping. Tapi kalau kamu punya target, punya visi misi yang jelas, bangun nggak? Wah, pagi ini ada kajian di Masjid Syuhada. Wah, minimal itu mandi, ya nggak? Kalau perlu sarapan begitu, berangkat. Tapi kalau nggak punya target, ya tidur santai gitu. Orang yang nggak punya target, nggak punya visi misi yang jelas tuh biasanya jadi yes man. Bro, nonton yuk, yuk. Nongkrong yuk, yuk. Jalan-jalan yuk, yuk. Gitu, nggak punya target yang jelas. Jadi pemuda harus punya visi misi yang jelas. One day one juice. Kan kalau belum selesai, baca nggak kamu Qurannya? Baca. Setiap minggu, setiap seminggu minimal 1 sampai 2 kali ikut kajian. Akhirnya nyari nggak kamu? Nyari. Mau santai-santai nggak bisa, berangkat. Target mungkinnya apa? Ngafalin Quran, one day one lembar begitu. Gerak, bangun. Mohon maaf nih jamaah sekalian, kan Masjid Syuhada ini kan tempatnya jauh dari pemukimannya nggak? Jadi teman-teman saya yakin rumahnya agak-agak jauh begitu. Kalau nggak niat mungkin nggak kesini. Enggak. Maka butuh tuh target. Visi-visi yang jelas. Ada seorang pangeran Perancis ya, namanya Louis ke-18 dari Perancis. Suatu ketika beliau tuh diasingkan ke suatu tempat. Biarpun diasingkan, namanya juga pangeran, namanya juga calon raja ya. Fasilitas lengkap. Mabuk-mabukan bisa ya. Apalagi mohon maaf mungkin berzina bisa dan lain sebagainya. Suatu ketika Louis ditanya, Louis, kenapa kamu tidak mau bersenang-senang dengan kita? Ya, kamu bisa mabuk-mabukan, minum apapun. Ya mungkin kalau zaman sekarang dugem sampai malam bisa, berzina sama siapapun bisa. Apa kata Pangeran Louis? Aku dilahirkan bukan untuk itu. Aku dilahirkan untuk menjadi raja. Apa yang kalian lakukan itu bukan aku. Karena aku dari lahir udah disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi pemimpin tidak melakukan hal itu. Bayangkan. Jadi orang yang tidak kenal agama pun, tidak beriman pun, kalau sudah punya visi misi target yang jelas, dia tidak akan terganggu dengan itu. Makanya rekan-rekan sekalian ini, para pemuda sekalian, mau jadi apa difikirkan dari sekarang. Dan tinggalkan pekerjaan yang menjauhkan kalian dari tujuan kita. Ya enggak? Contoh mau jadi profesor. Profesor kerjaannya apa? Membaca, menulis, ya enggak, seminar dan lain sebagainya. Ya itu kerjakan. Ketika ada di luar itu tinggalkan, karena itu menjauhkan kalian dari cita-cita kalian. Dalam konteks agama surga, ya enggak? Maka seorang ulama mengatakan hal yang menarik begini, kata beliau. Saya heran sama manusia di dunia ini. Kenapa semuanya pingin masuk surga, semuanya enggak mau masuk neraka, tapi setiap hari yang dia kerjakan selalu mendekatkan diri dia dengan neraka dan menjauhkan dirinya dari surga. Jadi heran manusia hari ini. Katanya mau masuk surga, katanya nggak mau masuk neraka, tapi setiap hari yang dia lakukan mendekatkan dirinya kepada api neraka dan menjauhkan dirinya dari pintu surga. Naudzubillah min dzalik. Jadi ternyata visi misi itu penting. Bahkan seorang pangeran Louis ke-18 ini luar biasa ketika ditawari banyak hal tentang gemerlapnya dunia ini. Kita kalau belajar Al-Fatih, nah ini teman-teman sekalian, ini itu adalah dunia pada tahun 1 Hijriah. Kita fokus kedua saja karena memang ketika itu ya imperium besar di dunia itu ya ini. Ya. Nah, di sini ada Roma, ada Persia. Persia ini wilayahnya, Roma ini wilayahnya. Roma terbagi menjadi 2. Ya, timur ibu kotanya Roma, barat ibu kotanya Konstantinopel. Ya. Roma sudah menguasai dunia 650 tahun, Persia 1173 tahun. Islam dari sini nih. Kenapa kok warnanya berbeda? Karena ini padang pasir semua. Ya, 2 kerajaan besar ini nggak mau menguasai ini, orang padang pasir semua begitu. Tapi pada zaman Umar bin Khattab, ini nih Persia masuk dalam kekuasaan Islam. Oke? Saya mau cerita,
di sini ada Konstantinopel, kota yang sangat luar biasa. Bahkan kata Napoleon Bonaparte, ya, seorang kaisar jenderal kebanggaan Perancis di abad 19, apa kata dia? Kalau dunia ini satu negara, tidak ada kota yang lebih berhak menjadi ibu kota kecuali Konstantinopel. Bayangkan coba. Saking dahsyatnya kota ini, saking dahsyatnya Konstantinopel, ya. Kalau dunia itu adalah satu negara, tidak ada kota yang lebih berhak menjadi ibu kota kecuali Konstantinopel. Kalau hari ini saya katakan, teman-teman mau kemana? Ya pasti jawabnya Mekah dan Madinah begitu. Tapi kalau kota yang lain, ada yang jawab Tokyo, ada yang jawab London, ada yang jawab Sydney, kan, New York dan lain sebagainya. Kalau dulu nggak semuanya satu, Konstantinopel, saking dahsyatnya kota ini. Oke? Tapi Muhammad Al-Fatih umur 21 pada tanggal 875 Hijriah, beliau bisa menaklukkan kota ini. Umur 25 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena dari kecil sudah dididik sama orang tuanya. Salah satu guru beliau yang paling dahsyat, yang sangat terkenal, namanya Ak Syamsuddin. Salah satu guru beliau namanya Ak Syamsuddin itu membawa Al-Fatih ke depan benteng Konstantinopel. Apa kata beliau? Aku melihat banyak pemimpin yang sudah meninggal di depan benteng itu, dan aku tidak melihat orang yang lebih berhak menaklukkan Konstantinopel kecuali dirimu. Masih kecil udah diomongin seperti itu. Dari kecil mimpinya, visinya jelas menaklukkan Konstantinopel dan mendapatkan ganjaran dari hadis Rasulullah SAW, yaitu sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang dipimpinnya. Itu hadis Rasulullah sahih ketika perang Khandaq. Dan itu visi misi Muhammad Al-Fatih, ingin menaklukkan Konstantinopel dan menjadi pemimpin terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya. Gitu. Dan ternyata teman-teman sekalian nggak sampai di situ, ada kisah yang lebih menarik lagi. Apa ceritanya? Begini, salah satu guru Al-Fatih yang lainnya, ya, namanya Al-Walid, beliau itu saat Konstantinopel berhasil ditaklukkan, Muhammad Al-Fatih minta tolong gurunya untuk menjadi imam sholat Jumat. Perhatikan jawaban gurunya, jangan saya. Tolong carikan orang yang lebih soleh daripada saya untuk menjadi imam sholat Jumat. Bayangkan. Ini kan gurunya Al-Fatih ini, Al-Walid ini kan orang yang soleh sekali. Nggak mau jadi imam, disuruh mencarikan orang yang lebih soleh. Kan bingung Al-Fatih. Tapi karena dengan guru, suhbatul ustadz, taat kepada guru, ya sudah. Beliau kumpulkan semua bala tentaranya. Apa yang beliau lakukan? Semua disuruh berdiri. Semua bala tentara ratusan ribu orang suruh berdiri. Beliau menyampaikan 3 pertanyaan. Perhatikan pertanyaannya. Wahai saudara-saudaraku, siapa di antara kalian dari baligh sampai detik ini pernah meninggalkan sholat 5 waktu duduk? Walaupun hanya sekali, pernah meninggalkan sekali saja duduk. Apa yang terjadi? Nggak ada yang duduk. Bayangkan. Artinya apa? Ratusan ribu orang tentara bara Al-Fatih itu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi kita nggak heran ya, kok bisa menaklukkan kota yang terdahsyat di dunia, padahal 800 tahun lebih nggak bisa ditaklukkan. Kenapa kualitas mereka seperti itu? Yang kedua, siapa di antara kalian dari balik sampai detik ini pernah meninggalkan walau 1 kali sholat sunnah rawatib duduk? Apa itu? Sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Dari balik sampai detik itu pernah ketinggalan sekali duduk. Apa yang terjadi? 50% duduk. Artinya apa? 50% tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah walaupun cuma sekali. Bayangkan. Pertanyaan ketiga, siapa di antara kalian yang dari balik sampai detik ini pernah meninggalkan sholat sunnah tahajud sekali aja? Sekali aja duduk. Apa yang terjadi? Semuanya duduk. Tinggal 1 orang yang tidak duduk. Siapakah dia? Dialah Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih adalah orang yang dari balik sampai mati tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, dan tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Kok bisa begitu? Karena visi misinya jelas. Menjadi pemimpin terbaik di hadapan Allah dan Rasul. Saya izin minum dulu ya. Alhamdulillah. Oh, jamaahnya nggak dapat ya? Nggak dapat, masya Allah.
Ada yang mau air minum? Jadi pemateri dulu begitu ya, Masya Allah. Oke, itu Muhammad Al-Fatih, luar biasa. Nah, kita lihat kualitas pemuda terdahulu di Indonesia deh. Mungkin kalau bahas sahabat ya, bahas Al-Fatih terlalu jauh. Oke, kita bahas pemuda tidak sampai 100 tahun yang lalu. Ya. Apa yang terjadi ini? 1928, 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, pemuda mahasiswa itu kumpul dari semua daerah Indonesia. Akhirnya terciptalah sebuah sumpah yang sering kita sebut dengan istilah sumpah pemuda. Jadi pemuda dulu kalau ngobrol nongkrong, apa yang difikirkan? Bangsa. Bung Hatta itu ditangkap ya sama Belanda gara-gara bikin sebuah majalah judulnya Indonesia Merdeka. Jadi dulu para pemuda dulu tuh nulis itu konsep kemerdekaan bangsa, konsep negara yang berdaulat gitu. Pemuda sekarang bikin status, mending statusnya motivasi galau ya. Di hujan, di luar kok hujan, tapi airnya sampai ke pipi gitu, Masya Allah. Gimana coba? Pemuda dulu tuh bangsa, oh konsep bangsa ini, oh begini, begitu. Ini galau gitu kan. Salah satu penyebabnya itu gara-gara, mohon maaf ya, musik yang didengarkan itu galau-galau semua gitu loh. Salah satunya begini, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi ya Allah. Kan tinggal bangun, apa susahnya toh? Nggih betul. Aku tenggelam dalam lautan. Ganti liriknya. Kalau dengerin musik itu cari musik yang positif, yang semangat gitu loh. Dengerin musik sampai galau gitu kan. Ganti liriknya. Aku terjatuh dan ku bisa bangkit lagi. Oh. Aku tenggelam dalam lautan, bisa berenang. Aku terjebak dan ku tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu gak apa-apa. Nah, kan cocok ya. Semangat gitu. Ini jatuh ya. Ini lihat pemuda terdahulu begitu. Jadi kalau pemuda kita hari ini ngobrolin urusan bangsa, ngobrolin ekonomi gimana, pemerintahan gimana, bagaimana cara memakmurkan masjid, nah itu baru top itu. Ya, saya lihat takmir Masjid Syuhada ini luar biasa. Kajian offline ada, live Instagram, live YouTube tuh semua platform ada semua, luar biasa. Nanti yang di YouTube saya izin download itu ya. Nah, saya potong-potong, saya posting. Media sosial tuh begitu. Jangan media sosial tuh jadi tempat galau, tempat pamer enggak. Posting ya. Dan lain sebagainya. Teman-teman nanti kalau follow akun saya itu saya sering sharing 1 minute booster. Ya. Silakan. Mahfud Khairul Amin. Nah, begitu. Lumayan nih nambah followers ya. Susah sekali nambah followers itu ya. Malah yang lebay-lebay gitu malah banyak followersnya. Kita yang bikin postingan motivasi gitu malah nambah 1, 2, 1 ya sudahlah nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi pemuda hari ini nggak usah muluk-muluk, tinggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Kalau kamu sudah punya visi misi yang jelas. Apa kata Rasulullah SAW? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri tanda keislaman seseorang, ketakwaan seorang adalah apa? Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang enggak manfaat. Apa yang enggak manfaat itu? Main game. Sorry. Waduh. Ustadz, main game boleh enggak? Main itu boleh, yang enggak boleh berlebihan. Saya ulangi lagi, yang nggak boleh berlebihan. Dulu waktu saya kecil, saya juga nggak boleh main lama-lama sama orang. Saya kan waktu kecil mainnya kelereng, ya. Ada yang main kecil, yang kelereng, berarti angkatan saya itu. Nggak ada main game itu, nggak ada. Tapi kan nggak boleh berlebihan. Ya. Kalau hiburan tuh boleh lah, main apa, sembunyi-sembunyian gitulah ya, dan lain sebagainya itu oke, tapi nggak boleh berlebihan. Ya. Main game, apalagi buka medsos ya. Bangun tidur buka medsos, sebelum tidur buka medsos, ya Allah ya Allah ya. Apalagi rebahan, nah ini ya. Gosip nongkrong nggak jelas ya. Gosip itu kan makin digosok makin sip ya nggak. Tahu nggak gimana? Makin semangat tuh ceritanya, ya kan? Tahu nggak jeng gitu kan, masya Allah. Jalan-jalan nggak jelas ya. Jalan-jalan boleh nggak? Boleh, tapi harus bener dong. Dan lain sebagainya. Nah ini, apalagi anak-anak muda. Ini penyakit anak muda apa? Pacaran, masya Allah. Saya masih ingat waktu saya
kuliah itu saya dibilang, Fut kamu tuh homo ya. Loh kok homo? Kemana-mana sama cowok, Masya Allah. Ya, ini. Jadi yang menyebabkan anak muda rusak itu karena membenarkan yang biasa, tidak membiasakan yang benar. Saya ulangi lagi. Yang bikin generasi rusak itu membenarkan sesuatu yang biasa, tidak membiasakan yang benar. Yang tontonan jadi tuntunan, yang tuntunan jadi tontonan. Contoh, mohon maaf, pacaran itu benar atau salah? Kok ragu-ragu jawabnya ini? Ini benar atau salah? Salah. Biasa atau tidak? Biasa. Akhirnya apa? Yang nggak pacaran salah. Padahal yang salah itu yang pacaran. Itu membiasakan yang membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Berhijab syar'i itu sudah tuntutan agama loh ya. Menutup aurat itu sudah kewajiban, nggak ada tawar-menawar itu. Tapi sekarang mohon maaf ya, yang tontonan jadi tuntunan, yang tuntunan jadi tontonan. Mereka itu mengidolakan yang di TV-TV itu. Bahkan konteks mengidolakan itu bukan hanya senang loh, tapi meniru, ya enggak? Minimal apa? Gaya berfoto. Ada yang suka foto gini nih, iya enggak? Ya, dan lain sebagainya, cara berpakaian dan lain sebagainya. Ya, oke, pacaran hati-hati. Ya, saya katakan orang yang pacaran, orang yang baperan itu orang yang paling menderita di dunia. Saya ulangi lagi, orang yang pacaran, orang yang baperan adalah orang yang paling menderita di dunia. Kita saksikan video berikut ini. Dia masuk. Saya lagi sesak gitu dok. Di bagian apa? Di dada. Terakhir makan apa? Terakhir makan lontong dok. Lah kok bisa sesak? Makannya di Kalimantan dok. Aduh, kronis ini mas. Ada obatnya dok. Ada. Agak pegel nggak badannya? Ya agak pegel dok. Udah jarang dipeluk ya? Beli gulai yang sebelah. Susah napas nggak? Kamu diputusin ya? Lantas. Udah. Seminggu jangan makan pedas sambil liatin foto mantan. Nggak boleh. Ya. Tenggorokan sakit nggak? Apa nangis? Udah diam. Mantanmu juga sudah bahagia kok. Itu orang baper sama dunia. Maka kata Umar bin Khattab, letakkan dunia di tangan. Dunia itu di tangan teman-teman, bukan di hati. Kenapa? Nih, ini namanya setan gepeng. Tahu ya setan gepeng? HP setan gepeng. HP itu dunia taruh di tangan, jangan taruh di hati. Kenapa? Kalau HP taruh di hati, HP-nya bagus, tinggi hati. Teman punya HP lebih bagus, punya kamera lebih banyak, itu kan sampai 10 kameranya, iri hati. HP-nya hilang, sakit hati. Sendal, tahu sendal? Sendal tuh dunia taruh di kaki, jangan taruh di hati. Kalau sendal taruh di hati, sendalnya bagus, tinggi hati. Teman punya sendal lebih bagus, iri hati. Sendalnya hilang, sakit hati. Ini orang baper, ini orang paling menderita. Ini kan mohon maaf ya, saya karena backgroundnya motivator, jadi mungkin saya lebih motivasi. Mudah-mudahan semangat nggak nih saya ikut kajiannya, semangat nggak nih kira-kira? Semangat lah ya, mohon kerjasamanya, semangat nggak nih? Oh terima kasih begitu. Harusnya kan semangat ya, tapi karena dia baper, menderita, turun masjid lihat sendal, ya Allah, sendal aja ada pasangannya, aku nggak ada. Ya, naik motor, naik mobil ya, di ring road misalnya ada truk, ada bis, lihat ke kanan, ya Allah, truk aja ada yang gandeng, aku nggak ada, baper lagi. Sekarang awal tahun biasanya masih banyak duit, ke ATM ngambil duit harusnya happy dong, ngambil duit di ATM masa nggak happy kan begitu. Tapi malah galau, kenapa? Ya Allah, ATM aja udah bersama, aku masih mandiri. Maka jangan baper apalagi sama dunia. Apa kata Hasan Al-Basri? Menarik teman-teman sekalian. Ciri tanda Allah meninggalkan seorang hamba adalah Allah membuatnya sibuk dengan perkara dunia. Ciri tanda Allah meninggalkan seorang hamba adalah
Allah membuatnya sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat. Ini kata Hasan al-Basri. Jadi pemuda hari ini tinggalkan sesuatu yang gak manfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau engkau orang yang beriman, berkatalah yang baik atau diam. Jadi urusan ngomong aja. Itu ngomong yang baik atau diam. Apalagi aktivitas yang lain, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Teman-teman, kalau konteks yang lebih detail saya jelaskan, tidak bermanfaat itu dalam fikih hukumnya apa? Ya, mungkin bisa mubah. Kalau makruh sudah clear ya. Nih, jadi nih konteksnya begini teman-teman sekalian. Biar lebih mudah untuk menerjemahkan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu kalau Anda pengen sukses, maka rahasianya satu. Apa? Nih, ini mohon maaf rahasia antara kita saja ya. Di antara kita, di antara yang nonton Instagram dan nonton YouTube. Banyak banget berarti ini. Nah, oke. Rahasia sukses gampang satu. Apa? Berputarlah setiap hari dengan pekerjaan yang dalam fikih hukumnya wajib sunnah. Sukses dunia akhirat. Clear? Yang kita kerjakan pagi hari ini apa hukumnya? Minimal sunnah, ya enggak? Kalau Anda tidak pernah belajar agama, ini wajib. Ya. Wajib sunnah. Nah, begitupun sebaliknya, kalau Anda ingin gagal dunia dan akhirat, silahkan kerjakan makruh dan haram. Jadi orang beriman itu dalam konteks penjelasan hadis tadi, tiap mau ngerjain, mikir. Ini hukumnya apa? Mandi misalnya, oh halal, mubah, mandi. Oh makruh, tinggalkan. Apalagi haram, tinggalkan. Jadi nggak banyak mikir gitu loh, nggak banyak. Kalau sudah haram, udah tinggalkan. Tapi kan, misalnya ada konser ajeb-ajeb misalnya, tiketnya 200.000, ditraktir temen. Nggak ada, tapi kan mahal, nggak ada, tinggalkan aja begitu loh. Ini kan ada sebuah joke itu, Pak Yai, anaknya judi, astagfirullah, tapi menang, alhamdulillah. Gimana itu kan tapi itu, paham ya? Jadi nggak pakai tapi. Nih, jalan-jalan pengajian. Ya, pengajian jalan-jalan. Jalan-jalannya katanya kalau masuk tempat wisatanya dibayarin sama teman. Galau nih hari Minggu. Kalau ikut pengajian ditinggal jalan-jalan, ikut jalan-jalan nggak ikut pengajian. Gampang cek hukumnya. Mungkin jalan-jalan halal boleh, pengajian sunnah. Kamu udah gak, berangkat yang sunnah, clear kan? Jadi kadang-kadang teman-teman kita itu sering mendiskusikan sesuatu yang udah lewat itu loh. Indonesia itu kan begitu. Tiap akhir tahun Desember apa hukum mengucapkan Natal? Ya enggak? Nanti ini apa hukum ini? Ya Allah, dari dulu sampai sekarang nih, kalau sholat subuh yang ribut itu apa? Kunut enggak? Kan yang ketawa yang enggak sholat subuh, ya enggak? Ngapain ke masjid? Yang di masjid berantem kunut enggak? Begitu. Nah ini. Jadi kembali lagi ke sini, wajib sunnah. Tambahan dari saya terkait konteks pemuda, maka ada hadis yang sahih dan ini menjelaskan 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Imam yang adil. Yang kedua, syabun, pemuda, nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dengan bertakwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Jadi kalau konteks tema kita pemuda yang seharusnya, saya sudah jelaskan panjang lebar tadi terkait min husni islamil mar'i, punya visi misi. Maka kita tambahkan dari hadis ini apa? Tumbuh dengan beribadah. Jadi pemuda yang seharusnya itu di soft terdepan gini. Ada sebuah cerita kakek-kakek punya cucu, udah besar tinggi nikah. Apa kata cucunya? Kek, saya kan sudah waktunya menikah. Cucunya ini cantik soleha begitu. Maka dia bilang, kek, tolong carikan yang soleh-soleh. Nanti habis Jumatan, tolong yang soft paling depan itu diajak ke rumah. Siapa tahu ada yang bisa dijadikan menantu. Siap. Gitu. Namanya kakek berangkat aja ke masjid. Selesai Jumatan, benar tuh. Satu soft yang paling depan diajak makan siang semua di rumah. Sambil makan siang cucunya ngintip dari dapur itu. Selesai pulang semua, protes. Kek, kok sepuh-sepuh semua?
kamu jadiin mantu kok malah sepuh-sepuh semua. Loh, yang di sop pertama itu semua. Masya Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ini para pemuda ini luar biasa. Habis itu apa lagi? Qalbuhu rajulun, pemuda lagi nih. Apa itu? Qalbuhu muta'alliqun fil masajid. Pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Hari ini enggak zamannya mikirin mantan, hari ini zamannya mikirin masjid. Ada kajian apa di masjid? Hari ini masjid ada acara apa? Kapan saya bisa ke masjid? Siapa yang memakmurkan masjid? Gitu. Enggak zamannya. Dan ternyata kalau kita mikirin masjid ini yang menjadi naungan di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Kalau saya mau menjelaskan lebih detailnya lagi, teman-teman, ini ada Instagram. Punya Instagram ya yang muda-muda nih ya. Coba cek, apakah Anda follow akun-akun masjid? Coba ikut pengajian di masjid ini, follow nggak akun Masjid Syuhada dan CMS apa? CDMS. Nah, Kops Mubalik Syuhada. Kan itu. Loh, konteks berteman hari ini tuh bukan sekedar kanan kiri loh. Yang kamu follow tuh temanmu, ya nggak? At least kalau Anda memfollow suatu akun, kan dia posting apa kita tahu dong, iya nggak? Iya kan? Artinya apa? Mau tidak mau itu akan mengisi otak kita, ngisi pikiran kita. Nah kalau yang di follow akun masjid, berarti kan setiap kejadian masjid, kelihatan masjid ada nggak? Ada. Dan ini kan ada posternya itu kan? Walaupun saya di poster itu masih sangat kurus sekali begitu. Sekarang sudah berkembang begitu kan? Gak apa-apa. Mudah-mudahan tidak merasa di prank begitu ya. Itu saya begitu dulu ya. Sekarang tak begitu ya. Nah, apalagi rajulani, pemuda lagi. Tahabbaba fillah istima'an alaihi wa tafarraqan alaihi, yang cinta, saling mencintai karena Allah dan berkumpul karena Allah. Ini karena Allah semua. Hati-hati teman-teman, apalagi yang akhwat. Ini banyak, mohon maaf ya, kadang-kadang anak-anak muda yang tahu agama tuh kadang-kadang pakai dalil begitu. Uhibbuki fillah, bukan suami, bukan siapa-siapa. Uhibbuki fillah, pret, saya bilang begitu ya. Saya pernah ikut seminar di Benteng Father Brooks ini. Yang ngisi Kak Bimo. Suatu ketika Kak Bimo itu panitia ngasih challenge. Kak Bimo itu kan dapat rekor muri karena bisa meniru 300 lebih karakter suara. Suara hewan, suara pesawat begitu. Nah, ada challenge. Challenge-nya apa? Yang bisa ngikut suara hewan 3 dapat hadiah. Maju 1 orang. Nah, dari Kak Bimo bilang, saya itu waktu itu karena nemenin saya, jadi istri saya ada seminar parenting di situ, saya ikut situ, tapi khusus wanita, jadi saya ngikut di luar di acara yang lain begitu. Saya duduk paling belakang sama teman saya itu. Nah, maju mahasiswa. Soalnya dari teman-temannya. Temannya bilang, ayam. Mikir dia, kukuruyuk. Bagus. Ada yang sapi. Bagus. Ada yang nyeletuk, buaya. Diam semuanya. Saya juga diam. Dalam hati saya sama teman saya, gimana suara buaya? Itu yang di depan juga mikir, gimana? Ketika semua tenang, apa yang terjadi? Dia ngomong apa? Assalamualaikum ukhti. Masya Allah ya. Entah buaya di mana itu, saya juga nggak paham. Tapi ketika itu ketawa semuanya. Ya. Alhamdulillah ada yang ketawa gitu ya. Biar nggak tegang-tegang banget gitu loh, maju kok tegang gitu, Masya Allah ya. Saya juga jadi tegang isinya kalau begitu. Jadi mohon maaf ya, jadi kalau ada yang ukhti sudah sholat belum? Ayo tahajud. Jawab, buaya loh. Kadang-kadang kan begitu. Jelas ya? Kenapa? Tahabbabani fillah, mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah. Insya Allah pagi ini yang ke masjid itu berkumpul karena Allah, ya nggak? Allahumma amin. Jadi kalau sudah suami istri, uhibbuki fillah, itu oke. Ya. Kalau yang belum menikah, aku mencintaimu ke ayahnya, ke bundanya, ke adiknya, itu karena Allah. Kan cinta cuma 2. Nah ini kapan-kapan kita bahas cinta. Apa kemarin kita sudah bahas cinta ya sama Ustadz Awan dan Ustadz Nizam itu ya. Cinta itu karena Allah dan bukan karena Allah. Clear. Itu doang. Anda mencintai orang tua Anda karena Allah. Kenapa? Allah ridho. Tapi kalau teman sekelas Anda cintai karena Allah, bukan? Allah ridho nggak kira-kira? Nggak ridho. Berarti bukan karena Allah. Ustadz, tapi saya jatuh cinta. Jatuh cinta itu resiko punya hati. Ya nggak? Punya hati resikonya jatuh
hati. Kan begitu. Tapi what's next itu nggak boleh. Maka larangan dalam Islam wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Pengen tahu namanya siapa, ngajak ketemuan, itu taqrabuz zina. Kalau jatuh hati nggak dosa. Bahkan ketika waduh jadi bahas cinta kita. Ya, lanjut ya. Oke, nomor 5. Ya. Rajulun da'atul mar'ah dzata mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Seorang pemuda lagi pokoknya. Ini hadis buat pemuda, Masya Allah ya. Walaupun yang sudah sepuh juga tetap masuk hadis ini ya. Apa? Ketika ada seorang wanita yang cantik dan luar biasa. Kalau kita belajar kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang ganteng itu kan datanglah seorang wanita yang cantik dan berkuasa. Jadi konteks siapa? Istri Zulaiha ya? Iya, Zulaiha ya. Zulaiha itu bukan sekedar wanita yang paling cantik, tapi berkuasa. Maka Nabi Yusuf ketika tidak mau masukkan penjara karena berkuasa dia. Ya enggak? Begitu. Apa kata Nabi Yusuf? Ini akhafullah, aku takut sama Allah. Ya. Bahkan diriwayatkan itu kan ketika dicek, wah Yusuf menggoda. Enggak. Buktinya apa? Yang robek baju yang belakang. Jadi kalau yang robek baju belakang berarti digoda. Kalau yang robek depan menggoda, kan begitu. Ada yang bilang, Ustadz kalau saya yang robek baju samping Ustadz. Loh kok begitu? Karena saya tidak sesoleh yang robek belakang dan tidak senakal yang robek depan Ustadz. Oh. Di tengah-tengah dia. Ada yang bilang kalau saya nggak robek Ustadz. Loh kok gitu, saya lepas bajunya Ustadz. Nah itu. Nah, jadi ini rajulun imrat. Pemuda yang takut kepada Allah. Gitu jawabnya. Nggak usah kita kan bukan mahram, kita jangan udah ini akhafullah. Gitu. Sama kayak puasa kan ditawarin anas soim. To the point aja. Ini jadi kadang-kadang kita tuh ya dalam Islam itu semua sudah ada jawabannya. Begitu loh. Ada akhwat deketin cewek, jawab aja aku takut sama Allah. Beres nggak? Beres. Kalau laki-laki itu takut sama Allah, dia akan meninggalkanmu. Ya enggak? Aku juga, maka ayo kita bersama. Yang lebay itu ya. Oke, ini pemuda semua ya. Nah, seseorang yang bersedekah ya, bahkan tangan kiri nggak tahu dia sedekah berapa. Konteks sedekah saya sudah pernah menjelaskan ya. Uang yang dibawa ke masjid itu sudah didesain sama BI. Sudah tahu belum ini, teman-teman? Oke, saya kasih tahu cepat saja karena waktu sudah terbatas. Gini, BI, Bank Indonesia itu sudah mendesain uang berdasarkan kegunaannya. Oke, ini perhatikan. Orang kalau ke masjid itu mau ngapain kira-kira? Sholat, setuju ya? Nah, sholat. Dan orang kalau sholat, kalau laki-laki biasanya pakai apa? Peci, ya enggak? Dan sholat berjamaah minimal berapa orang? Berapa orang? 2. Uang di Indonesia cuma hanya ada satu nominal yang gambarnya 2 orang pakai peci siap ke masjid sholat berjamaah. Imamnya Insinyur Soekarno, makmumnya Bung Hatta. Berapa itu? Jangan pura-pura tidak tahu berapa itu. Itu yang dibawa ke masjid. Bukan yang bawa parang. Orang bawa parang mau kemana? Kebun, ya enggak? Ini takmir masjid buka kotak amal kok parang semua. Ini gimana ini? Peci berjamaah, sholat pakai peci berjamaah 2. Ya, kok dulu 50.000 masih pakai peci ya, 1. Tapi sekarang udah berjamaah, kan ke masjid berjamaah. Jadi sesuaikan uangnya nih. Baru jangan-jangan baru tahu ini. Baru tahu? Oke. Takmir, perhatikan sudah saya sampaikan ya, minggu depan cek. Ya. Kalau masih ada parang itu Masya Allah ya. Ustadz surban boleh nggak? Pangeran Diponegoro? Boleh lah, surban boleh lah ya. Pangeran Diponegoro 5.000 ya, oke. Tapi yang afdal itu ya, sholat berjamaah 2 orang ya nggak? 100.000. Ya nanti dicek takmir ya. Nanti saya ngisi lagi, saya cek. Setelah saya ceramah itu ngefek nggak itu? Jangan-jangan hatinya tertutup gitu ya, Masya Allah. Oke ya. Nih terakhir, rajulun pemuda, dzakarallahu khalian, memikirkan Allah sendiri. Fafadat ainahu, dan menetes kedua air. Nah ini adalah 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemuda nangis boleh, tapi nangis karena dosa, nangis karena takut kepada
Allah. Nangis itu bukan cengeng, nangis itu tanda kelembutan hati. Umar bin Khattab itu manusia yang setan aja takut. Jadi ada orang sholat, ada orang tidur. Kan logikanya lebih mudah godain orang tidur daripada orang sholat. Tapi yang digodain malah orang yang sholat. Kenapa yang tidur Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini kalau lagi jalan ya, ada setan mau lewat, ada Umar bin Khattab muter. Persis kayak kalian ketemu mantan ini ya. Kenapa? Takut. Setan tuh takut sama Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab tiap malam nangis. Kenapa nangis? Karena takut akan dosa-dosanya. Rasulullah tahajud sampai bengkak kakinya, kan begitu. Kata Ibunda Aisyah, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Afala akunu abdan syakura, masa aku nggak boleh orang bersyukur? Imam At-Tirmidzi, ulama besar Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan ribuan hadis itu, beliau menangis sampai buta. Menangis sampai buta. Kenapa engkau melakukan itu ya Syekh? Aku takut amal tabunganku belum cukup masuk ke surga. Bayangin, ulama besar Imam At-Tirmidzi, imam besar hafal Quran, meriwayatkan banyak hadis. Itu nangis sampai buta karena takut gak masuk surga. Kita gimana? Imam bukan. Jangankan jadi imam, jadi makmum aja masbuk, Masya Allah. Quran gak hafal apalagi hadis. Kok bisa-bisanya kita merasa tabungan kita sudah cukup ke surga? Na'udzubillah min dzalik. Maka rajulun zakarallahu khaliyan wafadat ainaha. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama begini, dalam konteks ibadah, dalam konteks kehidupan kita di dunia, ikhlas itu poin paling penting. Maka kalau kita baca kitab-kitab fikih, buku-buku fikih, babul awal, bab pertama pasti an-niyah, niat. Maka konteks dalam niat artinya segala sesuatu harus karena Allah, itu dulu. Jadi mau apa yang dilakukan anak karena Allah, apa yang diminta orang tua juga harus karena Allah. Kalau orang tua ingin anaknya jadi orang yang mulia, orang yang besar, dalam konteks agar tetap ya, dalam konteksnya karena Allah. Ya jadi pejabat-pejabat yang soleh ya. Jadi pengusaha-pengusaha yang soleh, nggak ada salahnya. Oke? Nah, selanjutnya anak tadi juga karena Allah, Ustadz. Tunggu dulu. Kalau semua karena Allah, maka di Islam sudah ada peraturannya, udah ada SOP-nya. Ya, dalam konteks ini karena tadi pertanyaannya hubungan orang tua dengan anak, maka saya akan mengutip hadis. Apa kata Rasulullah SAW? Ridullah fi ridul walidi, wasuhtullah fi suhtul walidi, atau wasuhtullah fi suhtihuma. Jadi ridho Allah itu ada pada keridhoan orang tua. Begitupun sebaliknya kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Itu hadis sahih, clear. Ustadz, berarti kita harus ngikut orang tua? Tergantung. Kalau yang orang tua kita mau itu tidak Allah larang, maka ikuti orang tua. Kalau orang tua memerintahkan sesuatu yang Allah larang, jangan ikuti orang tua. Karena apa? Kita itu taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada ustadz, itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Itu poinnya di sini. Artinya apa? Kalau yang dimintakan orang tua itu masih dalam koridor apa yang Allah ridhoi, nggak ada masalah. Itu yang pertama mungkin, Pak. Artinya apa? Ada yang salah dari niatan anak ini kalau dia merasa niatnya benar karena Allah tapi dia tidak mau patuh kepada orang tuanya, ini ada yang salah. Karena hadis Allah adalah hadis Rasulullah, ya. Hadis itu kan rujukan utama setelah Al-Qur'an. Ridho Allah ada pada orang tua. Artinya dengan mendapatkan ridho Allah dia bisa mendapatkan ridho orang tua, itu clear. Walaupun memang kadang-kadang ada pertentangan seperti itu. Ya, saya juga pernah begitu, Pak. Saya tuh udah mau nikah. Ya. Tapi kata orang tua saya, Le, S2 dulu lah. Le, kamu punya kakak perempuan yang coba kakakmu dulu begitu. Ya sudah, saya katakan nggak ada ceritanya saya milih. Mohon maaf wanita yang lain, wanita yang belum mahram saya dibandingkan orang tua, nggak ada ceritanya. Karena saya menikah untuk ibadah bisa harus dapat ridho Allah, untuk dapat ridho Allah ada ridho orang tua di situ. Nggak ada ceritanya saya milih kemauan saya dibandingkan orang tua, nggak ada ceritanya. Itu dulu. Jadi saya rasa untuk menengahi kasus tadi adalah kita kembali ke hadis ini. Ya, itu yang pertama. Ini prinsipnya dulu begitu, Pak. Prinsipnya anak ya harus selagi orang tua tuh nggak salah,
yang dimintakan tidak keluar dari Allah begitu, yaitu ikut orang tua. Saya sering menjelaskan, apalagi anak muda itu kan idealismenya, Ustadz tapi ini, Ustadz tapi, oke. Kalau saya tawarannya begini, kalau Anda ingin sesuatu, ya, tapi orang tua nggak ridho, saran saya satu, bikin mereka ridho. Apa? Bujuk deketi gitu loh. Kadang-kadang apalagi para pemuda yang pengen nikah itu, lah Anda meyakinkan orang tua Anda aja belum bisa, apalagi meyakinkan calon mertua, kan begitu. Bujuk mereka sampai bisa. Kenapa? Ridho Allah ada di situ. Itu dulu. Nah, jadi kan kasusnya saya juga nggak tahu Pak ya, yang detailnya ini karena apa prinsipnya monggo lah, tapi dasarnya itu dulu. Nah, jadi sebagai anak, apalagi kita anak ya, saya itu kan saya sangat merasakan ketika mendampingi istri saya lahiran itu. Ya, jadi semakin cinta dengan keluarga, semakin cinta dengan orang tua, karena memang perjuangan orang tua melahirkan kita itu taruhannya nyawa, bener-bener nyawa. Bener-bener nyawa. Nah, selanjutnya adalah, nah, kalau urusan muamalah tadi yang masih dibenarkan, silahkan itu pendekatannya saja. Pendekatannya saja. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, terus gimana Ustaz solusinya? Solusinya ya pendekatan. Ya, mungkin orang tua yang lebih melunak untuk mendakwahi anaknya, begitupun sebaliknya anak yang lebih melunak untuk mendakwahi orang tuanya. Ini ada satu poin yang sering salah dalam konteks dakwah. Kadang-kadang kita itu kalau merasa kalau berdakwah itu harus gitu. Padahal ada manusia terburuk di sepanjang masa. Ya. Manusia terburuk sepanjang masa. Bahkan ini pasti masuk neraka. Siapakah dia? Namanya Fir'aun. Namanya Fir'aun. Dalam Quran Allah menjelaskan, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Idhab pergilah kamu satu orang. Idhaba pergilah kamu dua orang. Idhabu pergilah kamu lebih dari dua orang. Ternyata saking sayangnya Allah sama Fir'aun, Allah itu bukan menurunkan satu nabi, tapi menurunkan dua nabi untuk berdakwah kepada Fir'aun. Siapa dia? Dia adalah Musa dan Harun. Apa pesan Allah sebelum Musa dan Harun berdakwah kepada Fir'aun? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Hei Musa dan Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun, innahu tagha, karena Fir'aun itu telah melampaui batas. Dan perhatikan pesan Allah kepada dua nabinya. Faqala lahu qawlan layyinan, dan sampaikanlah dakwah itu dengan lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, semoga dengan itu Fir'aun berpikir dan takut kepada Allah. Jadi berdakwah kepada Fir'aun saja, Musa dan Harun itu diperintahkan untuk lemah lembut. Maka ada seorang datang kepada Harun ar-Rasyid. Apa kata orang ini? Ya Khalifah Harun ar-Rasyid, aku akan memberikan sebuah nasihat yang keras untukmu. Maka bersabarlah karena nasihat ini baik untukmu. Apa kata Harun ar-Rasyid? Wallahi la akbaluka, demi Allah aku nggak mau menerima nasihatku. Orang datang mau menasihati tapi dengan nasihat yang keras. Apa kata Harun ar-Rasyid? Demi Allah aku tidak mau mendengarkan nasihat. Tidak sampai di situ, Harun ar-Rasyid ingin mengingatkan kita dalam ayat tadi. Dulu kata Harun ar-Rasyid, ada orang yang lebih baik daripada kamu berdakwah kepada orang yang lebih buruk daripada saya. Maksudnya apa? Yang lebih baik daripada orang itu? Musa dan Harun. Pasti lebih baik. Kenapa? Nabi, Rasul. Berdakwah kepada orang yang lebih buruk daripada saya. Siapa itu? Fir'aun. Dan Allah berpesan, sampaikanlah dakwah itu dengan lemah lembut. Lah kok bisa-bisanya Anda yang tidak lebih baik daripada Musa dan Harun dan berdakwah kepada orang yang lebih buruk daripada saya, kok Anda mau keras? Itu nasihatnya sebenarnya. Jadi bukan tidak mau menerima dakwah, tapi ingin menjelaskan. Jadi itu mungkin Pak. Mungkin anak yang lebih lembut kepada orang tua, dan orang tua yang juga menurunkan ego dan mendakwahi anaknya dengan lemah lembut. Itu pendekatan dakwah, pendekatan yang membahagiakan, pendekatan yang lemah lembut. Terakhir, karena poin dakwah menurut saya tidak bisa dilepaskan dari dua ayat ini. Yang pertama tadi metodenya, yang kedua motivasinya. Kenapa Rasulullah pernah gagal berdakwah? Yaitu siapa? Pamannya. Paman Rasulullah bukan sekedar paman tapi bapak. Kok begitu? Rasulullah lahir bapaknya tiada, posisi bapak digantikan kakek, kakeknya meninggal, posisi bapak digantikan oleh pamannya.
Dan ketika Rasulullah pamannya sakaratul maut dituntut mengucapkan 2 kalimat syahadat nggak bisa, Rasulullah menangis. Allah turunkan sebuah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, tapi Allah Maha memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Artinya apa? Hidayah bukan dari kita tapi dari Allah. Karena banyak orang putus asa dalam berdakwah karena merasa dia bisa merubah orang. Bahkan Rasulullah aja nggak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, apalagi kita. Maka sebagai seorang dai ini kan bukan sekedar ustadz, tapi semua di antara kita adalah semuanya dai. Maka dalam berdakwah jangan berpikir perubahan orang, tapi carilah ridho Allah di situ. Ustadz saya berdakwah kemana anak saya sampai capek, ustadz dia nggak berubah, nggak apa-apa. Tugas kita berdakwah itu dapat pahala dari Allah. Kalau anak kita berubah, itu bukan karena kita, tapi karena Allah. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau solusi yang dari saya tawarkan, bagaimana pendekatannya? Satu, dakwah dan dengan cara yang baik, dan ingat hidayah dari Allah. Kalau ada orang berubah, itu bukan karena kita tapi karena Allah. Kita cuma sebagai wasilah. Sehingga kalau kita berdakwah, orangnya berubah nggak sombong, orangnya nggak berubah nggak sakit hati, karena diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu Pak kurang lebihnya terkait metodenya. Wallahu a'lam bishawab. Ada? Monggo silahkan. Ya cukup ya, karena mohon maaf waktu yang terbatas, jadi kita satukan saja untuk jawabannya. Nanti mungkin ini Mbak Laila sama Bu Nidia ada sangkut pautnya, termasuk Mbak Nida tadi ya, Mbak Vina tadi ya. Oke, yang pertama realistis ya. Kadang-kadang kita tuh biar tadi makanya gini satu. Jadi saya kalau memberikan motivasi terkait visi misi memang out of the box begitu. Kita harus begitu. Tapi di sisi lain kita harus realistis Ustadz. Oke, pertama begini teman-teman. Ada unsur keimanan di situ. Saya tadi menjelaskan Muhammad Al-Fatih. Jadi gini, saya kasih jawaban yang detail ya. Ketika Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, ya kan begini ceritanya. Ketika itu perang Khandaq. Perang Khandaq itu kalau nggak 35 Hijriah. Jadi Rasulullah baru hijrah ke Madinah nih. Oke. 10.000 ribuan pasukan kafir Quraisy itu datang, ribuan jumlahnya. Nah, Rasulullah mikir nih dengan para sahabat, ini kalau kita lawan kayak perang Badar atau di mana, itu pasti kalah karena baru hijrah. Maka ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi dari Persia ngomong, ya Rasulullah, kita di Persia kalau begini kita harus strateginya defense, bertahan. Di Persia kalau kita bertahan kita bikin parit. Panjangnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Loh kok begitu? Karena kalau sepanjang itu orang masuk, kuda masuk, nggak bisa naik lagi. Maka Rasulullah dan para sahabat sepakat bikin parit sepanjang 8 km. Ya, 5, 3. Lagi nyangkul. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu madinatin tuftahu awalan, al-Konstantiniyah au Rumiyah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita mau menaklukkan mana dulu nih? Konstantinopel atau Roma? Jawaban Rasulullah apa? La fatahna al-Konstantiniyah fala ni'ma amiruha wa ni'mal jaisu dalikal jais. Dalam hadis ini disampaikan, kita akan menaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pasukan tersebut, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang dipimpinnya. Itu kata Rasulullah SAW dalam hadis ini. Kondisi dikepung ribuan orang, gali parit karena mau bertahan, menang aja belum tentu. Bahkan dalam konteks sirah itu diriwayatkan jatah makan orang saat itu, tangan mereka dimasukkan ke dalam air, ditaruh di gandum yang nempel di tangan itu jatah makan. Jadi kondisinya seperti itu. Apa kata orang-orang, mohon maafkan, di Madinah itu bukan orang Islam semua, ada orang Yahudi juga. Ya, kata mereka, ini Rasulullah Muhammad ini sama umatnya gila semua ini. Belum tentu menang, malah mau melakukan Konstantinopel begitu. Tapi itu bisyarah dipegang oleh para sahabat. Jadi pertama, latai asumin rahmatillah. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Memang tidak semua yang kita impikan jadi kenyataan. Memang tidak semua. Tapi jangan pernah memutuskan, jangan pernah men-stop diri kita dari rahmat Allah. Ya. Misalnya kamu tidak bisa menjadi pemimpin pemerintahan,
Tapi kan misalnya Anda seorang ibu, kamu bisa mencetak banyak pemimpin kan dan lain sebagainya. Itu dulu poin pertama. Jadi jangan pernah membatasi mimpi kita. Karena di situ apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa Allah berikan jalan keluar. Itu dulu. Pertanyaan Ustadz, realistis boleh nggak? Kalau boleh tidak ya boleh-boleh saja. Realistis itu boleh-boleh saja. Kadang-kadang kalau terlalu kadang-kadang kalau ada idealisme pun harus ada sangkut pautnya. Anda kuliah, saya itu kuliah politik. Kalau saya punya cita-cita jadi dokter, realistis nggak? Nggak realistis. Kalau saya punya cita-cita bikin rumah sakit, realistis nggak? Masih realistis, bikin rumah sakit, ya kan? Yang penting nggak jadi dokter, karena harus ikut kedokteran. Jadi itu mungkin arti dari realistis. Pertama nggak ada salahnya, itu dulu ya, nggak ada salahnya. Jadi kalau mau realistis juga nggak ada salahnya. Begitu. Anda ngambil misalnya ekonomi, mau jadi apa yang linear dengan itu, is okay. Begitu. Kalau out of the box ya bisa, tapi ya harus itu. Jadi pertama, jangan pernah membatasi mimpi kita. Yang kedua, kalau mau realistis boleh atau tidak, jawabannya boleh. Itu aja deh. Ya, biar lebih sederhananya begitu. Nah, Ustadz biar konsisten gimana? Nah, ini. Biar konsisten, maka harus ada reward and punishment. Reward and punishment terhadap diri kita dari diri kita. Jadi kalau kita bahas, saya sering ngisi materi juga terkait self leadership atau self management. Bagaimana kita itu bisa memberikan reward dan punishment kepada diri kita. Anda mau sholat duha istiqomah, ya, maka kamu kasih dong reward dan punishment untuk dirimu sendiri. Maka kata Umar bin Khattab begini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, bermuhasabahlah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Kan begitu. Mau sholat duha istiqomah. Kalau Anda bisa seminggu istiqomah, reward dirimu apa? Ya everything. Rewardnya ya yang santai-santai saja. Misalnya makan es krim misalnya. Ya jangan yang mahal-mahal. Reward mobil. Susah juga kan begitu. Nanti banyak mobil di rumahmu begitu. Akhirnya beli mobil-mobilan karena duitnya cuma cukup buat itu kan begitu. Jadi yang ini. Punishmentnya juga yang bagus apa? Push up, lari. Kan punishment bagus itu. Aku mau duha, ternyata hari ini terlalu sibuk, gak sempat duha, lari. Apa? Sehat ya. Jadi itu. Jadi kenapa kok kita itu butuh sistem kayak ada sekolah, ada kuliah? Karena kadang-kadang kita kalau bayar sendiri nggak bisa, harus ada reward dan punishment, kan begitu. Punishmentnya bisa di DO kalau nggak masuk kuliah, akhirnya kita kuliah, ya nggak, dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin salah satu tips agar konsisten. Sebenarnya banyak sekali, tapi kita waktunya terbatas ya. Jadi itu mungkin dulu, itu dulu, reward and punishment. Insya Allah akan lebih mudah dan bikin komunitas. Mungkin satu lagi terakhir, bikin komunitas. Mau kajian, jangan kajian sendiri di depan YouTube, pasti kamu capek. Ikut berangkat ini komunitas. Saya ngomong sejam lebih, kerasa nggak jemaah? Nggak kerasa. Saya kerasa sekali. Ya, maka teh sudah habis, air minum sudah habis. Nggak kerasa kan? Karena ada komunitas, ada kebersamaan di sini. Coba Anda nonton, saya itu banyak kajian di YouTube, silakan dibuka. Coba nonton setengah jam aja, pasti udah. Kenapa? Kebersamaan ini yang luar biasa. Ya. Dalam konteks tadi, kalau mau tahajud, bikin gerakan tahajud. Tapi akhwat semua ya, jangan ada ikhwan di situ. Ayo bangun, jawab buaya nanti begitu. Kembali lagi. Jadi kembali lagi tadi ya. Jadi itu reward punishment dan komunitas. Itu dulu ya. Allah alam bisawab. Ibu Nidia. Nah ini dakwah kepada anak. Sekali lagi ya. Dakwah tadi sudah saya sampaikan di pertanyaan Bapak ya Pak ya. Jadi pertama, dakwah itu satu membahagiakan. Yang kedua, karena Allah. Jadi jangan pernah kita berpikir bisa merubah orang. Kadang-kadang yang membuat hati kita lelah dalam berdakwah itu, kita merasa dengan berdakwah kita bisa merubah orang, termasuk keluarga, termasuk anak sendiri. Sehingga kalau dia nggak berubah, lelah hati kita. Kenapa? Motivasinya salah. Dakwah itu perintah Allah, sebagai dai tugas kita berdakwah itu saja. Selebihnya serahkan kepada Allah. Bahkan Rasulullah dalam ayat tadi itu ditegur kan sama Allah. Ya Muhammad, engkau nggak bisa memberikan hidayah kepada pamanmu, kepada orang yang kau cintai. Tapi aku, kata Allah, yang memberikan hidayah. Jadi itu. Jadi mohon maaf ya, sama-sama. Ya kadang-kadang sama keluarga, apalagi sama anak sendiri itu sering lelah hati itu. Aku melahirkannya begini begitu kan. Ya itu kadang-kadang karena motivasi kita yang kurang pas. Ya jadi dakwah karena Allah. Kapan berhenti kita dakwah? Ketika Allah yang menghentikan kita. Tempat berhentinya berdakwah adalah saat Allah yang menghentikan kita. Tidak ada yang bisa menghentikan dakwah kita kecuali Allah. Kapan itu Ustaz? Ketika nama kita disebut di Masjid Syuhada.
Jelas ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu ketika Allah menghentikan kita. Nah itu dulu Bu. Nah selanjutnya tekniknya gimana? Kan begitu. Tipsnya gimana? Tadi yang pertama dengan lemah lembut itu lebih menyentuh hati. Istilahnya dari hati ke hati. Saya masih ingat. Ada seorang ustadz terkenal namanya Haikal Hasan. Ada yang kenal nggak? Haikal Hasan. Itu Ustadz Haikal Hasan tuh waktu kecil nakal sekali. Apa yang membuat dia berubah? Ceritanya begini. Dia pulang sekolah sama teman-temannya masih pakai seragam. Pakai seragam merah putih, main bola, hujan-hujan. Lumpur semua, pulang-pulang ke sorean. Itu mereka berlima nih, namanya bocah-bocah ya, mereka berlima pulang. Itu kan lewat 5 rumah. Rumah Ustadz Haikal Hasan itu yang paling ujung. Rumah pertama datang. Temannya udah ditunggu pakai sapu. Datang pukul, jeblak gitu. Ketawa temannya, kiki, kasihan deh lo gitu. Dalam hati di mulut ketawa, dalam hati habis ini aku juga begitu nih. Bener, rumah kedua dijewer temannya. Ketawa lagi dia. Ketiga sama, sampai rumah keempat. Itu begitu kejadiannya. Ustadz Haikal Hasan ini rumah kelima. Kira-kira gimana apa yang difikirkan? Pukul sapu, jewer, ya enggak? Kan begitu. Dia pinter. Dia masuknya bukan lewat pintu depan, lewat pintu belakang biar nggak ketahuan ibunya. Tapi ibunya lebih pinter. Ketika Ustadz Haikal Hasan buka pintu, ibunya sudah di depan pintu. Dan apa yang terjadi? Disediakan teh hangat seperti panitia ya. Sini anakku, silahkan minum. Dipeluk anaknya. Bingung dia. Loh, nggak dijewer, nggak dipukul. Ngomong, Bu, temenku dijewer, dipukul, kok aku nggak dimarahin? Udah kamu kan habis main capek, sini udah silakan minum istirahat. Habis ini mandi. Akhirnya dipeluk ibunya, nangis dia. Kata beliau, mulai saat itu saya nggak pernah nakal lagi. Mulai saat itu saya nggak pernah nakal lagi. Jadi kadang-kadang pendekatan di rumah itu, mohon maaf ya, anak-anak tuh takut sama orang tua. Karena apa? Karena kalau ngomong sama orang tua cuma 2 kalimat. 1 kalimat perintah, 2 kalimat larangan. Itu doang. Jadi ketemu orang tua tuh kayak ketemu Satpol PP. Kayak ketemu security, kayak ketemu polisi. Jangan lakukan, jangan lakukan. Padahal yang dibutuhkan anak-anak bukan itu. Maka kembali lagi deh, teknik dakwah adalah pendekatan yang membahagiakan. Dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati ihsan. Jadi itu, pendekatan dakwah, pendekatan yang membahagiakan dalam hal lembut. Yang terakhir, untuk keluarga dan semuanya salat. Itu mungkin Bu. Jadi jaga salat keluarga kita, Allah akan menjaga anak-anak kita. Jaga salat kita, Allah akan menjaga diri kita. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya mundur alon-alon Mbak Vina. Pertama begini, secara psikologi kalau kita dekat dengan seseorang, kita jangan kecuali diminta ya, diminta memberikan nasihat baru kita berikan nasihat. Kalau enggak ya sudah. Pertama disampaikan dengan baik. Mohon maaf saya ada kajian gitu. Jadi kadang-kadang gini, kalau saya lebih clearnya begini, Ustadz saya mau hijrah, tapi saya itu susah mau meninggalkan teman-teman saya katakan, kamu tidak bisa meninggalkan teman-temanmu yang lama karena kamu tidak punya lingkungan yang baru, atau kamu tidak punya aktivitas yang baru. Mau diajak jalan-jalan, kamu nggak mau ikut karena hijrah, tapi rebahan. Kan temanmu sakit hati, jadi kamu lebih milih rebahan daripada jalan sama gue, misalnya begitu. Tapi kalau izin kajian, itu kan ada something yang baru. Ada kegiatan yang memang benar kegiatan gitu loh. Jadi kita membuat alasan dengan alasan yang baik. Misalnya mau ajak jalan-jalan, saya mohon maaf ada pengajian. Kan itu alasan yang lebih makul, masuk akal. Daripada kamu nggak ngapa-ngapain, tapi kalau perlu kamu fotoin, Ustadz, ya saya difoto terus bikin kata-kata apa, ya itu bagus juga itu ya. Misalnya habis aja, alhamdulillah tadi dapat pengajian dari Ustadz ini, gini-gini poinnya begini, bagus banget. Gini, misalnya besok datang lagi kan bagus. Jadi itu ya mungkin tekniknya aja, triknya aja sih. Tapi Ustadz, namanya hati kita nggak tahu ya. Tugas kita itu berupaya tidak menyakiti hati, itu saja. Kadang-kadang orang yang sudah sangat lembut itu masih tersakiti orang lain tuh. Kadang-kadang begitu. Rasulullah orang lembut apa coba? Tapi banyak yang benci kok. Jadi kalau kita berusaha agar semua orang tuh senang dengan kita, agar semua orang itu tidak ada yang senang sama kita, itu bahasa Arabnya adalah mustahil. Nah itu bahasa Arabnya. Jadi tugas kita kerjakan karena Allah, lakukan terbaik selembut
yang bisa kita lakukan. Urusan hati kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Mbak Vina ya. Terakhir dari Mas Agung, bagaimana agar kreatif. Kreatif itu dibangun teman-teman sekalian. Dan kreatif itu jam terbang. Saya menjadi pembicara yang mungkin lebih kreatif itu karena jam terbang saya. Dulu saya di teater, di Gontor saya jadi ketua teater dan sebagainya. Saya itu ya memang terlatih untuk membuat sebuah kreativitas. Nah, jadi begini, kenapa kok di kantor-kantor di mana-mana tuh ada istilah studi banding? Ya enggak? Studi banding itu agar mendapatkan inspirasi yang baru. Ya, kadang-kadang kita ngerasainnya sudah maksimal, tapi di tempat lain kok lebih boom. Sharing dong. Sharing itu proses kreatif. Dengarkan teman-teman gimana, dengarkan begini. Oh, itu. Jadi proses kreatif itu dari sharing. Ya, undang, nggak apa-apa. Jangan sampai nggak apa-apa. Ustadz, kan sekarang semua masjid udah punya Instagram. Sekarang TikTok. Saya pribadi juga belum punya TikTok ya. Tapi ternyata TikTok sekarang lebih bahaya. Lebih banyak pengikutnya daripada Instagram. Ya, dan karena saya nggak main TikTok, saya nggak tahu itu. Dan karena saya juga kalau masuk TikTok mungkin saya nggak mampu karena udah banyak kegiatan begitulah. Tapi kalau memang butuh bikin nggak apa-apa. Ini potong-potong itu ininya Ustadz. Potong-potong bikin TikTok, sebar. Jadi bukan goyang-goyang sekarang, potongan pengajian, jos itu. Nah itu penting itu. Jadi sharing ya, undang siapa konten kreator, undang begini, gimana cara ngedit begini. Ya biar termasuk saya pernah tuh ngisi kajian di sini, posternya itu gerak. Waktu itu saya masih ingat lagi musim-musimnya film Joker. Nah saya disuruh ngisi kajian, temanya Joker. Joker tahu Joker ya? Joker musuhnya Batman itu loh. Orang jahat adalah ini loh yang orang baik yang tersakiti. Nah itu saya masih ingat itu. Itu posternya itu gerak itu. Ada video. Itu kan menambah semangat begitu. Nah itu nggak apa-apa. Silakan. Jadi memang proses kreatif itu sharing. Salah satunya itu. Ya mungkin ada banyak tapi salah satunya sharing. Dengan sharing ada input-input baru, masukan-masukan baru. Sekarang Ustadz akhlaknya gimana? Ya akhlaknya berdasarkan batasan agama. Saya itu mondok di Gontor. Sebulan saya di Gontor, pondok tuh bikin namanya panggung gembira. Yang dalam sehari itu mohon maaf ya, itu minimal 100 juta loh. Ya. Itu panggung tinggi sekali. Santri-santri itu semuanya ya, banyak. Santri yang bisa salto tuh, bung itu ratusan jumlahnya. Santri yang bisa bangun gambar megah kayak istana itu puluhan jumlahnya. Santri yang bisa ngedance itu banyak jumlahnya. Itu proses kreatif. Dan patokannya agama. Ya, harus nutup aurat, yang digambar itu memang baik begitu, ya. Nyanyi, musik, main band bisa. Musik-musik yang aktif, ya, musik-musik yang jadi patokannya agama aja. Ya ketika dia wanita ya menutup aurat, gerakannya tidak boleh berlebihan begitu. Jadi patokannya begitu. Termasuk dalam konteks ya mungkin menghidupkan masjid itu begitu. Ya, betapa banyak masjid-masjid itu. Dan konteks pendekatan kreatif ternyata juga sama. Misalnya yang ngadain kegiatan event-event ya. Saya ke depan sini tuh ada bazar-bazar apa begitu kan. Boleh itu. At least kalau bazar dekat masjid, dengar azan kan ke masjid orang-orang itu. Tapi kalau bazarnya di dekat jauh dari masjid enggak. Jadi kadang-kadang memang begitu teman-teman. Jadi jangan saklek pengajian terus. Enggak. Saya lihat event-eventnya bagus ya. Nah jadi itu menarik teman-teman sekalian. Jadi kalau adab akhlaknya tetap yang pertama adalah tidak keluar dari patokan-patokan agama. Ya, itu mungkin sederhananya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lagi tidak ada. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.